Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan dan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal sistem operasi jaringan Linux Debian di dalam VirtualBox. Langkah pertama yaitu kalian harus membuka software VirtualBox. Nanti tampilan awalnya seperti ini. Setelah muncul tampilan awal seperti ini, silakan kalian pilih new atau baru untuk membuat virtual mesinnya. Setelah itu silakan memberikan nama bebas, mau pakai nama apa silakan. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membuat nama dengan nama Debian 2022. Otomatis untuk tipe dengan versinya langsung terisi dengan sendirinya ya. Lalu jika kalian menggunakan VirtualBox yang di versinya hanya 32 bit, berarti itu ada yang belum disetting pada BIOS-nya. Lalu kita pilih next. Untuk masalah Debian 64 bitnya, atau kalian cuma muncul versinya 32 bit, nanti ada video berikutnya tentang bagaimana cara setting BIOS yang virtual teknologi pada BIOS-nya kita rubah menjadi 64 bit. Karena pas lanjut, langkah berikutnya kita akan klik next. Untuk alokasi memori, kita perhatikan pada sebelah kanan ada tanda warna merah, abu-abu, merah pudar. Di situ tertulis 12288. Berarti size memori pada laptop yang Bapak pakai ini adalah 12 GB. Untuk size seperti ini tidak akan sama dengan di PC atau di laptop kalian, tergantung dari memori yang kalian pakai. Kalau sudah mengerti, di sini ada mistar, kita bisa geser. Jangan melewati dari batas garis antara merah pudar ini dengan warna hijau ini. Kalau bisa di tengah-tengah atau sebelumnya, jangan sampai lewat dari situ. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita pilih next. Untuk tipe ini kita buat virtual hard disk sekarang. Kita create. Lalu kita buat virtual disk image, karena kita akan membuat virtual menggunakan disk image atau ISO image. Kita klik next. Kita pilih dynamic alokasi karena kita akan membuat alokasi sendiri. Kita pilih next. Lalu di sini kita buat 400 atau 100 ke atas. Intinya jangan sampai kurang dari 10 GB. Seperti itu. Ini Bapak kasih 400. Bapak klik create. Kalau berhasil, otomatis dia akan tampil di panel sebelah kiri. Ada keterangan Debian 2022. Langkah berikutnya seperti apa? Langkah berikutnya adalah ada tombol start pada tengah atas, itu kita klik. Kita klik. Kita tunggu. Akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini tampilan untuk apa? Ini tampilan untuk menyeleksi atau memilih di mana kita akan memulai startup disknya. Jika kalian menggunakan file ISO,
yang sudah tersimpan di dalam laptop kalian atau di dalam hard disk kalian, bisa kita pilih logo folder di sini. Tetapi kalau kalian menggunakan DVD yang sudah di burning ke dalam DVD, tinggal kita pilih langsung start, karena otomatis host drive-nya mesti di host drive E. Dia otomatis langsung mendeteksi optical drive-nya. Contoh ya, ini kan E. Sekarang Bapak cek di sini. Ini otomatis kan nanti DVD airway drive-nya E. Dia otomatis di situ. Langsung memilih ini. Kalau kita pakai DVD. Tetapi kalau kita menggunakan file ISO yang sudah kita simpan dalam hard disk atau di dalam hard disk eksternal yang kita pakai, kita tinggal pilih folder yang ini. Kita klik, lalu kita add, kita cari di mana file itu tersimpan. Contoh di sini Bapak simpannya di local disk G di folder file ISO di ISO Debian 8 ada 3 filenya. Untuk file instalasi atau ISO instalasi dia ada di DVD pertama. Untuk kedua dengan ketiga itu isinya repository semua. Kita pilih DVD 1, kita open. Otomatis sudah masuk. Sekarang kita pilih, kita choose. Otomatis langsung ada di sini. Jadi host drive E-nya sudah berubah menjadi Debian 8 dvd.iso yang ada di hard disk eksternal yang kita pakai tadi. Setelah itu langkah berikutnya kita start. Klik start. Oke, muncul tampilan seperti ini. Bentar. Oke, setelah itu, karena kita akan menginstal menggunakan mode CLI atau Command Line Interface, kita pilih yang atas. Tapi kalau kita menggunakan mode GUI, Graphic User Interface, kita pilih yang nomor 2. Karena kita menggunakan CLI, kita pilih yang paling atas. Kita enter. Berikutnya muncul tampilan pemilihan bahasa. Di sini kita pilih Inggris, dan kalau kalian bisa lihat di pojok kiri bawah itu ada tulisan tab untuk move, space untuk menyeleksi, enter untuk mengaktifkan button. Jadi contoh kalau misalkan kita mau memilih bahasa, kita bisa pakai tombol panah atas atau panah bawah. Jadi tidak bisa menggunakan mouse. Ya. Oke, kita pilih English, kita enter. Karena sudah terseleksi, kita enter untuk memilih. Lalu berikutnya kita memilih lokasi kita. Di sini lokasinya harus kita cari Asia karena negara kita Indonesia, kita pilih Asia. Cari di sini order. Lalu pilih Asia. Lalu kita pilih Indonesia. Untuk konfigurasi ini kita pilih defaultnya aja, United States. Kita pilih default. Lalu untuk konfigurasi the keyboard tetap kita pilih default lagi, American English. Kita enter. Setelah itu loading.
Oke, lanjut. Setelah selesai tadi, akan muncul konfigurasi the network. Untuk ini kita langsung continue menggunakan keyboard, di tab di keyboard. Kenapa kita hilangkan? Karena kita mau setting IP secara dinamik langsung di dalam konfigurasi DHCP. Ini kita continue, kita enter. Lalu untuk hostname kita isi misalkan kelas 11 TKJ, 11 TKJ bisa. Untuk hostname terserah, asal untuk hostname harus kalian hafal betul. Untuk jaga-jaga bisa kalian tulis di kertas atau di buku untuk setiap hostname, password, dan sebagainya. Setelah itu kita pilih continue. Untuk domain, karena di sini kita menggunakan domainnya ada .com, .net, .edu, .org, terserah kita mau pakai domain apa. Misalkan kita pilih tkj.com untuk nama domain. Kita continue. Untuk root password harus kalian hafal betul, jangan sampai lupa, karena kalau misalkan lupa kalian harus menginstal ulang lagi dari awal. Saran Bapak, kalian tulis di kertas atau di buku untuk root password dengan akun passwordnya. Oke, ini password Bapak. Kita continue. Kita tulis ulang lagi passwordnya. Kita continue. Ini untuk usernya, full name usernya kita isi. Misalkan kita buat 11 TKJ bisa add. Misalkan kita continue. Kita buat TKJ 1234. Oke, untuk passwordnya kita samakan dengan password rootnya biar tidak pusing. Masukin lagi password yang tadi. Setelah itu muncul konfigurasi waktu. Karena posisinya kita ada di Western Sumatera, kita pilih yang paling atas, kita enter. Untuk partisi disk, di sini ada 4 pilihan. Kita akan membuat dengan manual. Ya, harus manual kita buat. Karena kita akan membuat partisi swap, home, sama root. Pilih manual. Kita pilih SCSI3 untuk harddisknya. Kita format dulu. Yes. Oke, sudah terformat. Sekarang kita pilih yang paling bawah, free space-nya. Kita enter. Untuk pembuatan partisi pertama, kita create a new partisi. Lalu berikut adalah kita membuat partisi untuk swapnya. Karena tadi RAM yang kita buat di awal tadi itu 8 GB, berarti harus kita kalikan 2 menjadi 16 GB untuk swapnya. Kalau kalian menggunakan RAM 4 GB, berarti dikalikan 2 harus 8 GB. Seperti itu. Ini untuk partisi swap. Kita continue. Pilih primary, beginning. Lalu di partisi disknya kita pilih mount point
Ini kita cari swap. Oke, di sini tidak ada, kita go back. Kita cek di use as. Oke, di sini ada swap area. Kita pilih enter. Setelah itu nanti muncul tampilan swap area. Ini kita lakukan atau kita pilih dan setting up the partisi. Kita enter. Otomatis tampilan pertama untuk partisi pertama itu adalah swap sebesar 16 GB. Perkalian dari 2 dikali dengan memori yang pertama kita buat 8 GB. Nah, berikutnya pilih yang di bawah lagi, free space. Kita create new partisi lagi. Ini kita buat untuk partisi home-nya. Home bebas sih, kita mau buat berapa. Kalau misalkan kita mau bikin 300 atau 250, nggak masalah. Atau kita bagi 2 dari 400 tadi juga nggak masalah. Kita continue. Kita pilih primary lagi. Kita pilih beginning. Di tampilan partisi ini, kita pilih yang bawah lagi. Yang pertama tadi kita pilih atas ini untuk partisi swap. Kita pilih yang one point, kita cari partisi home. Nah, di sini kita enter. Setelah itu kita done setting up the partition. Enter. Partisi kedua sudah selesai, berikutnya partisi yang ketiga. Partisi yang ketiga itu size-nya 178,3 GB. Itu yang kita buat untuk partisi root-nya. Lagi create the new partition. Ini nggak usah kita rubah lagi. Tetap di 178,3 GB. Kita continue. Primary lagi. Lalu kita pilih yang one point. Untuk root, dia hanya garis miring, tidak ada tulisan ROOT. Kita cari di partition disk-nya, one point for this partisi. Untuk root tidak ada, karena root itu logonya atau tampilan seperti ini. Kita pilih yang ini. Seperti ini. Lalu kita done setting up the partition. Oke, sudah selesai untuk pembuatan partisi pertama itu swap sebesar 16 GB. Alokasi 2 kali RAM yang pertama kita buat tadi. Yang kedua adalah partisi home sebesar 250 GB. Partisi ketiga untuk root sebesar 178. Jika ada yang mau dirubah, kita bisa undo change to partition. Tetapi kalau tidak ada perubahan, kita langsung di finish partition and write change to this. Kita enter. Kita yes. Oke, untuk instalasi ini menunggu sesuai dengan RAM yang kita alokasikan tadi. Kalau misalkan RAM-nya besar, berarti untuk instalasinya juga agak cepat. Oke. Setelah selesai akan muncul tampilan seperti ini. Ini menjelaskan bahwa kita disuruh untuk scan CD atau DVD yang lain. Karena kita menggunakan file ISO, jadi hal yang kayak gini kita klik no saja. Lalu yang berikutnya, kita disuruh untuk menginstal paket menggunakan jaringan internet. Karena kita tidak menggunakan DVD tadi, kita tetap pilih yang no.
Jadi intinya ada tiga pilihan no dan satu pilihan yes di sini. Kita pilih no. Ini kita pilih no lagi. Oke, tampilan berikutnya adalah kita harus menghilangkan tanda bintang yang ada di tampilan tersebut. Mulai dari Debian Desktop Environment sampai print server. Kita biarkan standar sistem utility saja. Cara menghilangkannya kita tinggal pakai tombol spasi. Print servernya kita hilangkan. Jadi hanya standar sistem utility saja yang kita kasih tanda bintang. Lalu kita continue. Yang terakhir itu adalah tampilan install group bootloader to the master boot record. Ini yang kita pilih yes. Kita pilih yes. Lalu untuk loadernya kita tempatkan di dev SDA atau VirtualBox harddisknya. Kita enter di sini. Nanti otomatis dia ngisi sampai ke finish the installation. Ini kita continue karena instalasinya sudah selesai. Continue, nanti dia merestart. Lalu kita login menggunakan username dan password yang kita buat di awal tadi. Oke, ini akun kita. Kita bisa langsung aja masuk sebagai root untuk masuk ke dalam sebuah sistem Debian-nya. Contoh, langsung Bapak klik root, otomatis dia akan meminta passwordnya. Seperti ini. Langsung tampil root 11 tkj bisa. Kalau tampilan seperti ini berarti instalasi Linux Debian kalian sudah benar. Oke. Sekian video tutorial instalasi menggunakan VirtualBox dengan Debian versi 8. Jika ada pertanyaan atau masalah, bisa langsung chat di grup WA kita. Jangan lupa silakan di share ke teman-teman, di like dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.